Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi ursila rahmatan lil alamin. Fa biqtida'i sunnatihi syarifati asbahna lil muttaqina imama. Fassalawatullahi alaihi wassalamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumil mi'ad alladhi huwa amama wa ba'd. Yang saya muliakan seluruhnya tanpa kecuali tuan rumah, ahli Al-Quran, ahli Baitul Quran, Rumah Quran Musawarah, baik inisiatornya, pendirinya, kontributornya, asatidahnya, para santrinya, dan kita semua yang hadir hari ini di tempat yang baik ini. Semoga tanpa kecuali kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Dan yang kedua, Al-Quran diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perubahan dalam kehidupan bagi kita, sekaligus menjadi syafaat di akhirat kelak untuk kita semua insya-Allah. Oke, ruku'. Bismillah. Baik teman-teman, kajian kita saya pernah tegaskan di awal selalu akan mengacu pada 3 aspek. Yang pertama, pemahaman tentang bacaan. Kedua, pemahaman tentang gerakan. Dan yang ketiga, tentang hikmah, tentang maknanya. Kenapa bacaannya itu, atau esensinya, kenapa gerakannya demikian. Sumber pembahasannya hanya 2. Satu dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan para ulama kita. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-43. Sudah? Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan tunaikanlah sholat olehmu dengan sempurna. Jadi kalau ada turunan kata aqim, aqimu, yuqimuna, artinya usahakan semampu kita dengan sempurna, bukan asal-asalan. Kata sholat dibuka dalam Al-Quran senantiasa diiringi dengan turunan kata aqimu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa aqimus shalah, aqimis shalah liduluki syams. Maksudnya apa? Kata Allah tuh, hei hambaku, kalau sholat jangan asal-asalan ya. Karena aku pun manggil engkau tidak asal-asalan. Jelas ya? Engkau aku panggil untuk diberikan sesuatu yang penting dalam hidupmu. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah. Supaya engkau sukses, kau bahagia. Maaf ya, teman-teman yang di dunia seni misalnya, kalau perannya ditunaikan asal-asalan, sukses nggak? Tidak kan? Ya, dan itu sekedar drama kehidupan kan yang ditampilkan. Sesuatu yang tidak nyata pun kalau asal-asalan tertolak, bagaimana dengan yang nyata? Maka kata Allah, hei hambaku, kalau sholat tunaikan dengan sungguh-sungguh, jangan asal-asalan ya. Wa aqimus shalah, tunaikanlah olehmu sholat itu dengan sempurna sesuai dengan kemampuanmu. Wa atuz zakah, keluarkan zakat dengan ikhlas sehingga engkau merasakan kenikmatannya. Sedikit lompat sedikit. Ato itu dari kata ita. Ita itu memberi dengan ketulusan jiwa sehingga sampai pada penerima. Maksudnya kalau Anda mau zakat, kalau bisa berikan langsung kepada mustahiknya sehingga merasakan kenikmatannya. Teman-teman kalaupun cuma 5.000 ya wajib zakatnya, Anda keluar tukang sapu yang di jalan, kemudian Anda papasi, Anda berikan. Bu, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Tiap hari ibu telah memberikan akses jalan yang baik untuk saya. Anda berikan 5.000, itu yang keluar di lisannya melebihi nilai 5.000 itu. Terima kasih Pak, semoga Bapak sehat ya Allah. Rizkinya ditambahkan, dibaikkan, keluarganya semua sehat. Itu mahal. Mahal sekali. Saya pernah sampaikan ke beberapa teman berbagi kisah tentang kebiasaan dulu. Biasanya kami keluar sebelum subuh hanya untuk mencari 2 sosok. 1, tukang bersih-bersih jalan untuk mengucapkan terima kasih.
Yang kedua adalah para pedagang-pedagang yang mereka mendagang semalaman hanya untuk menunjukkan bagaimana cara mencari yang halal. Ya. Dan itu pemandangannya indah. Kadang masih ada yang tahajud. Ada, teman-teman pernah temukan nggak? Ya, tukang mie goreng dan tukang nasi goreng yang kalau malam itu kan bunyi, ya, kita dengar suaranya. Itu ada yang menjelang subuh tuh masih sempat membentangkan sajadahnya di trotoar hanya untuk bersujud pada Allah. Ya. Dan tidak ada keluhan di wajahnya. Dia berterima kasih dengan tenaga, ya, yang Allah berikan untuk mencari yang halal dengan keringatnya. Dia masih bisa sujud dengan sunnah. Maka bagaimana Anda yang diberikan kelapangan, kenyamanan, fasilitas, kemewahan, kebaikan, kedamaian di rumah tangga, berapa kali Anda bisa menyampaikan syukur pada Allah? Dan Anda hafal ayatnya, fabi ayyi ahla'i rabbikum tukadziban. Sesekali keluarlah untuk bertemu dengan orang-orang seperti itu. Walaupun keluarnya terasa sedikit, tapi bagi mereka mahal. Dan itu baliknya kuat. Itulah ita wa atuz zakah. Nah, tapi setelah itu yang dilengkapi oleh ayatnya warka'u ma'ar raki, dan ruku'lah bersama orang yang ruku'. Pertanyaannya, kenapa kok ruku' disebutkan lagi padahal di awal sudah dikatakan wa aqimus shalah. Salat kan sudah mencakup ruku'. Jelas? Kenapa disebutkan kembali? Ini dalam bahasa Arab disebut ta'kid, penguat untuk menunjukkan satu keistimewaan yang terletak di amalan itu. Artinya, ruku' tidak sama dengan posisi lainnya. Ada keistimewaan dalam ruku yang kalau serius dilakukan, itu ada manfaat besar yang bisa didapatkan. Itu poinnya. Quran, surah kedua, ayat 43. Oke. Yuk, sekarang kita mulai bagaimana caranya. Kalau sudah ke teknis, itu kita sulit dapatkan di Al-Quran. Karena Quran tidak sampai ke teknis. Ya, yang umum aja jarang dibaca, apalagi dikasih yang teknis dia. Ya, kan 6.236 ayat ya. Kalau ditambah teknis berapa tebalnya tuh? Nah, karena itu secara teknis tidak harus dihafal. Itu untungnya. Yang umum silahkan hafalkan supaya dibawa dalam kehidupan. Yang teknis cukup dipahami, dipraktekkan. Tidak menuntut hafalan. Dan itu ditemukan dalam hadis. Oke, saya berikan dulu beberapa yang sahih. Satu, Al-Bukhari. Saya lebih selalu senang menggunakan al, walaupun menyebut Bukhari pun bisa. Karena kalau sudah pakai al, ini ada inspirasi di dalamnya, kekhususan. Ya, karena asalnya nama tempat Bukhara. Ya, saya pernah sampaikan, mungkin masih ingat ya, nama aslinya Muhammad tuh. Punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Bardizbah, yang buyutnya Al-Mughirah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, ya, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, beliau memperkenalkan dengan nama daerahnya untuk menginspirasi bahwa saya ini bukan dari Arab. Saya dari Bukhara. Tapi bukan berarti saya yang bukan orang Arab itu tidak memiliki kemampuan untuk kenal Rasulullah, untuk kenal dengan Allah. Jadi sekaligus ini memberikan kesan penguat bahwa diutusnya Nabi sebagai rahmat untuk semesta alam. Jadi jangan kita merasa minder. Oh, ini kita bukan orang Arab. Berarti belum tentu sefasih orang Arab baca Al-Quran. Belum tentu. Ya, boleh jadi anak-anak santri di musyawarah ini dibandingkan dengan orang-orang Arab tertentu bisa jadi lebih fasih. Ya, ada yang fasih, Syekh Sudais, iya, Syekh Surem, iya. Ya, tapi kan tidak semua orang Arab bacaannya begitu. Jelas ya? Oke, balik ke sini. Al-Bukhari nomor hadis 757. Dikonfirmasi oleh Imam Muslim juga. Nomor hadis 397, dikuatkan di dalam Sunan Abu Daud. Nomor hadis 856, yang meriwayatkan namanya sahabat Abu Hurairah. Yang mengalami peristiwa ini namanya sahabat Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Oke. Saya minta cepat satu orang. Depan. Siapa saja? Siapa saja? Boleh. Oh, Mas Ari dulu udah pernah. Dede belum. Baik, jazakallah khair. Izin ya Mas Dede ya. Boleh pemanasan dulu karena ini nanti ada gerakan yang cukup menantang dan mesti hati-hati, ya. Sudah siap? Baik. Kita cek dulu. Silahkan ruku Mas Dede.
Kalau ke sini ke MU, kiblatnya ke sana. Nah. Udah? Sudah belum ya? Lihat ya kelihatannya. Baik, tahan sebentar. Mau diperbaiki atau begitu saja? Mau, silakan perbaiki. Ulangi. Sampai yakin. Maaf, terhalang. Silakan. Yakin? Tanya teman, 50-50. Dah. Yakin ya? Sudah. Tahan sebentar nih. Ya, ada yang mau komen? Tidak ya? Baik, kira-kira benar atau tidak? Nah, untuk sholat gak boleh dikira-kira. Ya, untuk sholat kita mesti belajar. Karena itu bangun sebentar, kita baca hadisnya. Kata Nabi, "Tsumma raka'." Kalau sudah selesai berdiri baca surat, "Tsumma raka'." Pakai tsumma artinya jangan buru-buru. Jelas? Jadi ada fa, ada tsumma, itu beda. Kalau fa itu cepat tanpa jeda. Kasus Nabi Zakaria dulu, beliau berdoa, selepas doa itu pakai fa. Fanadathul malaikah, ayat 39 Quran surah 3. Artinya nggak ada jeda, baru selesai doa, malaikat langsung turun memberikan jawaban. Tapi ini menggunakan thumma. Thumma itu ada jedanya. Maksudnya apa? Kalau selesai baca surat, walam yakul lahu kufuwan ahad, tenang dulu. Jangan langsung belum ahad sudah ruku. Jelas? Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Baru tenang, setelah tenang darahnya mengalir cukup baik, baru kemudian ruku. Jelas sampai sini? Baik, itu bagian pertama. Karena kalau musim taraweh ini suka lupa. Kalau mana ada Allahu Akbar, ya. Saya tuh suka bingung ya. Saya tuh 11 rakaat hampir 1 jam. Ada yang 23 rakaat 5 menit. Ya. Nah, itu mungkin sudah hatam ya. Ada pesannya. Dulu. Tahan, tenang. Tsumma raka'. Setelah tenang baru kemudian rukuk. Silakan. Rukuk. Ya. Tahan ya. Biasanya begini atau angkat tangan. Allahu Akbar turunnya. Coba diingat-ingat. Biasanya kalau sudah lam yakul lahu kufuwan ahad, angkat tangan begini atau langsung. Ya. Amin. Stop. Tahan. Baik ya. Ngadap ke sini ke depan supaya kelihatan. Tahan sebentar ya. 1, posisi kaki tidak terlalu lebar, tidak terlalu rapat, tapi usahakan sejajar dengan pinggangnya. Ya, atau bahu dari sini sejajar. Nah, ini lebih enak. Jelas? Ini ke bawah terus nih, akan ke bawah terus. Ini sudah saya terangkan di pertemuan lalu. Yang kedua, posisi tangan, telapak tangan, ini. Ini boleh 2 pilihan. 1, sejajar dengan bahu di sini, izin Mas. Sini ya. Sini. Nah. Jelas ya? Di sini. Hadwa mankibaihi. Yang kedua, riwayat An-Nasa'i yang beliau pilih tadi, agak naik sedikit ke daun telinga dekat. Tidak terlalu bulat, kalau bulat roti O. Depan. Udah rekam ya? Sebentar ya, keringetan di tangan. Nah, gak boleh ketawa, senang salat ya. Terus gini. Nah, oke. Terus sedikit. Nah. Jelas? Oke, 2 sini, tahan sebentar. Ini angkat, ini posisi bisa dipertahankan 2 ini karena nanti akan dibawa dalam sujud. Posisi ini. Jadi silahkan pilih mau yang di sini nyamannya di bawah sini atau yang di sini bebas. Kalau sudah nyaman di sini lakukan di sini. Sudah? Kemudian rafa'a yadaihi, kemudian mengangkat tangannya untuk ruku, tsumma raka'. Lalu ruku silahkan. Allahu Akbar. Kenapa saya minta beliau tadi mengangkat dulu atau pilih silakan? Karena ada posisi tangan diangkat, ada posisi tidak diangkat. Saat ruku biasanya diangkat. Oke. Sudah? Udah ya? Enggak, maksudnya sudah ruku ya? Udah. Tahan sini. Perhatikan baik-baik. Ada 3 posisi. Kita masuk ke gerakannya dulu. 3 posisi. 1, teman-teman bisa melihat ya, konfirmasi. 1, bagian punggung sampai kepala. Ini bagus sekali. Lurus. Jelas? Baik, ini lurus. Dan dalam hadisnya begini, makanya tadi saya minta pemanasan. Dalam hadisnya itu kalau ditaruh 1 bejana air di atas punggungnya itu nggak tumpah. Tuh. Kan? Tahan ya. Begini. Ya.
Sebentar, ini butuh 10 menit saya untuk menerangkan. Nah, ini jazakallah khair. Izin nih, kapan lagi gitu kan? Ya, lurus. Ini bagus. Saya ulang ya, ini bagus. Oke. Kedua, posisi telapak tangan. Sudah? Telapak tangan, perhatikan saya izin turun, izin ya Mas ya. Itu ini bagus sekali, letaknya di lutut. Persis di lutut. Awas ya, ini untuk keseimbangan yang paling bagus. Karena kalau dia turun, ini pasti akan berubah. Turun Mas ke bawah tangannya. Tuh. Jelas? Naik di atas lutut, naik Mas, izin. Tuh. Sudah? Letakkan di lutut tadi. Nah, sudah? Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting dan kadang lupa. Maafkan saya sebesar-besarnya, mohon menghadap kembali ke kiblat sana. Saya ingin tunjukkan bagian terakhir. Silakan ruku lagi. Udah ya? Posisi tangan ini bukan sekedar ditempel, tapi ditekan. Nekan sehingga otot bagian belakang ini ketarik. Tarik sampai ke sini ke atas. Ditarik ini. Ya, jadi ini yang biasanya dipakai jalan tiap hari, pegal apa. Ini di dalam sholat ini diluruskan kembali. Ini kajian aspek kesehatan nih. Ini maaf ya, fokus baik-baik karena jarang dibahas yang seperti ini. Tekan, ini jadikan tegang, ya, ditekan ini sampai urat-uratnya, ototnya terasa nyaman, kemudian baru diluruskan. Dan belum berdoa. Kalau sudah mencapai ini, sudah enak, baru berdoa. Jazakallah khair. Silakan kembali. Jazakallah khair. Makasih banyak. Perlu tisu? Alhamdulillah. Ini adegan peran yang paling sulit ya di antara sekian banyak peran yang dilakukan. Ya, insya Allah pahalanya banyak Mas. Itu kalau diikuti semua orang yang lihat, setiap orang sholat karena tadi itu, antum dapat transferan pahalanya itu. Ya, kalau ikhlas. Tadi itu saya tidak memuji tidak apapun, tapi saya jujur katakan tadi yang disampaikan sudah sepenuhnya baik. Ya, lurus punggung. Kemudian jari itu tidak rapat begini, tidak lebar juga, cukup menggenggam aja di lututnya, ya. Kemudian tekan ke belakang sehingga kita merasakan ada tegangan otot di bagian belakang yang diluruskan kembali sampai dengan ke atas. Paham sampai sini? Selesai dengan gerakan, bacaan. Apa bacaannya? Oke, nggak apa-apa yang biasa kita baca. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Baik, ada dua bacaan. Dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih. Pertanyaannya artinya apa? Itu dulu. Hikmahnya apa? Maknanya. Kenapa gerakannya mesti demikian? Ini. Kenapa bacaannya itu? Dan ini menjadi penentu. Kalau imamnya ruku, lantas kita ikut ruku, walaupun misalnya ada keterlambatan langsung ruku, itu dihitung 1 rakaat. Nanti saya bahas setelah ini. Ya, saya bahas. Saking pentingnya itu, jadi saking mahalnya ruku, itu rakaat itu diambil dari kata ruku. Dinilai kebenaran rakaatnya. Dulu, di era-era Nabi berkehidupan, dan ditarik garis ke belakang, itu penguasa yang punya imperium itu 2. Kalau bukan Romawi, satu lagi Persia. Kan? Ini ada imperium, ini ada kekaisaran. Dan wilayah Nabi dilahirkan yang tidak pernah terjajah karena memang diliputi oleh padang pasir yang sangat ganas dan kuat. Posisinya di lembah ini, di Apit 2 ini. Jadi kalau kita tarik sejarahnya, punya sejarah yang panjang, Persia pun punya sejarah yang panjang. Sampai di antara sejarah itu, di antara raja mereka, itu kan ada yang dipertuhankan. Ya, Romawi tarik ke atas ketemu siapa? Ada Namrud, eranya Ibrahim alaihissalam, kan ngaku Tuhan. Kan viral ya, mana santrinya Musawarah tuh, surat apa? Surat apa? Al-Baqarah, ayat berapa? 258, paling kanan di pertengahan kan? Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulka. Kemudian ketika dia berkata, saya adalah Tuhan. Kata Ibrahim, Tuhan saya Allah, saya juga Tuhan. Jadi Namrud pun mengaku apa tuh? Tuhan. Dan ketika orang-orang datang kepada Raja Romawi itu, dia melakukan cara untuk
Apa? Menunjukkan eksistensi kebertuhanannya dengan cara apa? Sujud. Lihat orang Romawi kan? Kalau ketemu rajanya dan sebagainya, sujud kan? Di Persia juga apa? Menunjukkan gaya yang beda, yaitu ruku'. Ya, masih ingat kan? Kalau teman-teman lihat film Kolosal itu, tangannya di sini kan? Kemudian ruku' begini kan? Ya kan? Lalu terus sampai dengan ke bawah. Dan itu turun-temurun diikuti, cuman beda Tuhan. Jepang ketika menuhankan matahari itu, kan Tuhan matahari itu eksistensi yang keberlanjutan, yang berlanjut di era risetnya Nabi Ibrahim. Masih ingat di surat Al-An'am itu? Ya, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ketika melihat gemintang, dia menyimpulkan, oh ini nih planet ini yang paling besar, Mars, ini Tuhan. Falamma ra'a syamsa badzighatan qalat hadza rabbi hadza akbar. Ketika melihat matahari, mereka menyimpulkan ini dewa yang terbesar, Tuhan yang terbesar. Dan itu keyakinan itu berkesinambungan sampai datang ke era generasi Jepang. Makanya Jepang kan nyembahnya kemana? Matahari, dan menghadapnya membungkuk kan? Ruku kan? Jadi dulu kalau ingin menunjukkan kesetiaan sekaligus pengangkatan kebertuhanan dan pembuktian kesetiaan, itu kalau bukan ruku, sujud. Maka diajarkan dalam Islam, jangan mempertuhankan selain Allah. La ilaha illallah. Gak ada yang dirukui, gak ada yang disujudi selain Allah. Maka ketika seseorang berdiri, ini masih netral, semua netral. Tapi kalau sudah ruku, itu sudah merendahkan bagian dirinya, dan hanya layak manusia merendahkan dirinya kepada penciptanya. Maka dari itulah ruku dispesialkan oleh Allah dibandingkan dengan berdiri. Maka ketika Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arakin, rukunya lakukanlah kepada Allah. Maka kita katakan saat ruku itu subhana rabbiyal azim. Subhan, apa itu subhan? Anda benar jawab, saya kasih hadiah umrah. Saya serius, tapi bukan yang musyawarah. Bukan santri, bukan ustadz. Waktu habis. Begini, subhan. Nanti kalau saya tanya lagi, nggak usah takut salah, ya, karena benar belum tentu dapat pahala, salah pun nggak keluar dari sini ya. Subhan itu kata yang diungkapkan jika Anda temukan sesuatu atau mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan dan kedahsyatan zatnya Allah. Contoh, Al-Baqarah ayat 116. Wa qalu ittakhadallahu walada. Dan mereka berkata, Allah punya anak. Kira-kira kalimat itu benar nggak? Ya, kita orang Islam meyakini tidak kan? Dan itu yang paling dahsyat. Mempersekutukan, menganggap Tuhan punya anak itu tuduhan yang nyata. Kan? Sesuatu yang salah. Siapa yang belum menikah ini? Yang ini aja, santri ya. Misal, saya katakan gini. Ya, tuh punya anak tuh. Padahal nikah aja belum. Ya kan? Kita katakan punya anak tuh. Padahal nikah aja belum. Pasti anak akan menolak. Ya kan? Apalagi Tuhan yang tidak menikah dan tidak punya hasrat untuk itu dan pencipta segalanya, maka dikatakan Tuhan punya anak. Maka itu bagian yang tidak layak yang disertakan kepada Allah. Maka Allah langsung membantah, subhana, nggak benar itu. Maha suci itu kan, kalau suci itu bebas dari yang kotor kan? Itu tuduhan kotor sekali. Allah suci dari itu maksudnya. Jangan berkata yang kotor. Yang paling kotor dinisbatkan kepada Allah adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan keagungan zatnya. Jelas di sini? Oke, satu. Subhan. Nabi itu dituduh oleh orang-orang yang antipati pada beliau pada masa itu dengan mengatakan, mustahil Muhammad kamu itu bisa ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, cuman semalam balik lagi. Terus bilang-bilang naik ke langit lagi. Ya. Itu Abu Jahal senangnya bukan main tuh. Nanti saat kita umrah ya, berangkat, nanti saya tunjukin tuh di mana rumahnya Abu Jahal tuh dan kapan peristiwa itu terjadi. Jadi Abu Jahal itu saat mengetahui informasi Nabi Isra dan Mi'raj itu senangnya bukan main. Karena ada satu bahan ya untuk merosting Nabi. Ini paling gampang nih gitu ya. Habis nih Muhammad nih. Ya, dipanggil semua orang, disuruh naik Rasulullah itu ke Jabal Qubais yang sekarang jadi istana raja itu. Nah, istana itu yang di bukit
tempat istana itu simbol kepemimpinan, simbol kekuasaan. Di siapa yang naik ke atasnya ini menunjukkan penguasa wilayah. Itu sejak zaman dulu. Makanya sekarang ada istana itu untuk menunjukkan ini pemimpinnya. Nah, menariknya Abu Jahal, Abu Jahalnya itu, ya, itu ngangkat Nabi, diminta beliau supaya naik ke atas Jabal Qubais itu, bukit ketinggian, untuk memproklamasikan tentang peristiwa Isra itu. Itu senangnya bukan main karena beliau merasa, Abu Jahal merasa dia punya bahan untuk merendahkan Nabi. Ya, udah selesai. Akhirnya ketika Nabi katakan, saya barusan tadi malam diberangkatkan ke Palestina, kemudian naik ke langit, balik lagi. Itu ketawa Abu Jahal, inilah ya Muhammad yang kayak begini nih yang aku rasul, nyampaikan berita fiksi, nyampaikan macam-macam yang nggak mungkin itu bisa diraih. Itu hampir semuanya murtad. Yang telah yakin dan yang belum yakin itu semakin yakin untuk tidak mengikuti seorang Muhammad SAW. Sedang ada di puncak keraguan. Tinggal satu orang lagi. Kata Abu Jahal, kalau satu orang ini ikut kita, selesai dakwahnya Muhammad SAW. Seorang itu namanya Abu Quhafa. Gelarnya Abu Bakar. Rumahnya posisinya di Hotel Hilton yang lama, yang samping Zamzam sekarang. Di Zamzam ada alur sedikit, kemudian sampingnya ada Hotel Hilton yang keren. Itu kalau teman-teman naik ke atas tangga ada eskalator, belok kanan, nah itu posisinya rumah Abu Bakar yang sekarang di musola. Ya, kalau naik lagi kiri ke atas sedikit yang sajadah Turki itu yang murah-murah di atas tuh. Ya. Nah, itu Abu Bakar di situ. Itu dijemput tinggal satu orang lagi. Begitu datang Abu Bakar, kemudian datang, ada apa katanya? Ketawa Abu Jahal, kamu dengar sendiri Muhammad katanya. Dengar sendiri, begitu disampaikan oleh Nabi tadi malam saya diisrakan, berangkat ke Palestina, naik ke langit terjadi begini. Sudah senyum, tinggal tunggu proklamasi apa kalimat Abu Bakar? Lau kana Muhammadun, kalaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, wara'a hadzal jabal, di belakang bukit ini aduun, ada banyak musuh yang siap menghantam kita di Mekah dan itu tidak terjadi, saya akan tetap mempercayai Muhammad. Karena track recordnya semua bersih. Saya akan tetap percaya Muhammad. Nah, membenarkan sesuatu yang belum diketahui kadar kebenarannya, walaupun dia pasti benar, tapi belum diketahui kadar kebenarannya, itu disebut shadiq. Tapi membenarkan sesuatu yang belum diketahui kadar kebenarannya saat orang lain meragukannya, itu disebut siddiq. Maka sejak peristiwa itu diberi nama Abu Bakar As-Siddiq. Hanya dengan satu orang itu menegaskan komitmennya, itu yang tadinya ragu jadi meningkat keyakinannya, yang tadinya mau meninggalkan Rasulullah jadi berbalik mendukung Rasulullah. Nah, kita perlu orang-orang seperti itu. Dan kita kekurangan itu. Tipe-tipe Abu Bakar yang kalau bicara semua tahu itu baik. Siapa teladan kita yang kalau orang bicara itu satu orang tuh kita yakin tuh benar tuh, kita bisa ikut. Nah, ini yang percikan ini yang disebutkan sami'na wa ata'na. Ya, itu yang di Al-Baqarah 285 itu. Sekarang tipe-tipenya kan sami'na wa nanyaina. Ya, kami dengar, kami konfirmasi. Banyak tanyanya gitu kan. Sehingga dengan kebanyakan bertanya itu menjadi sedikit yang diamalkan. Ya. Ya, gitu. Paham? Yuk, balik ke sini. Jadi itu sisi yang terkait dengan subhan. Maka turun pembenaran dari Allah tentang peristiwa itu. Ketika Abu Bakar mengatakan demikian, Rasulullah menegaskan, turunlah Quran surah ke-17 dengan hasil manfaat dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Kan sholat kan? Berapa rakaat? 17 rakaat. Surah ke-17 ayat pertama. Apa pembukaannya? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Oke, itu kan nas. Kalau nas itu kan orang belum tentu percaya kan? Saya bertemu non muslim, bisa teman-teman yang Kristen atau yang Hindu, yang Buddha, saya sampaikan berita di Quran, langsung percaya nggak? Belum tentu. Tapi kalau dibuktikan itu secara ilmiah, oke, dikonfirmasi, maka turun jawaban. Silahkan suruh tanya, ya, pada kafilah dagang yang lewat di perbatasan, apakah pernah terjadi ini enggak pada waktu itu? Nabi sebutkan, ada kafilah ini, ada peristiwa ini, dan itu dikonfirmasi oleh orang yang betul-betul lewat pada malam itu. Jadi begitu kafilah datang itu, ya, kafilah dagang kembali datang ke Mekah, ditanya,
Muhammad bilang begini pada saat kemarin terjadi begini. Betul nggak? Mereka konfirmasi, oh iya betul katanya. Maka itu yang meningkatkan iman. Kalau Quran katakan Fir'aun tenggelam dan ada kandungan garamnya, mungkin kita sedikit menerima. Tapi ketika seorang Maurice Bucaille riset dan menemukan itu, dan dia bersyahadat, maka bagi seorang yang sudah muslim dan bersyahadat, harusnya lebih kuat lagi kedekatannya dengan Allah. Teman-teman kalau baca-bacaan, ada yang menarik di situ, dilanjutkan nggak bacanya? Dilanjutkan, dan ada kerinduan untuk baca. Allah tuh kurang apa sih? Kisah disampaikan, paling lengkap tuh di Quran, nggak ada dramanya. Isinya benar semua. Ya, coba deh satu kali teman-teman bikinlah, ya, kayak sinetron, kayak apa, inspirasi dari situ. Saya mau bantu kok kontennya. Kita bisa turunkan perannya dengan kondisi kekinian. Sekarang spoiler itu kan banyak. Kenapa sih nggak ada yang bikin tentang yang di Quran, yang di hadis? Spoiler film kan banyak tuh. Ya, apa ya, saya nggak hafal lah pokoknya kalau pas mau lihat YouTube ceramah ini itu, oh kok muncul ini gitu. Saya tuh kebayang kenapa nggak ada yang bikin kisah-kisah dalam Quran, kisah dalam hadis. Padahal itu mahal sekali. Maaf ya, saya lompat sedikit gitu. Itu gambaran subhan. Ini. Nah, aplikasi dalam sholatnya saat Anda, saya, kita ruku. Kenapa dituntut ruku? Ruku dan kalimat pertamanya subhan. Mau versi yang panjang, mau versi yang pendek, itu dibuka dengan ini. Kenapa? Hikmahnya adalah Allah mempertanyakan kepada kita sebelum engkau ruku, berapa kali engkau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Berapa kali menghamba pada selain Allah, rukunya bukan pada Allah. Kasih pekerjaan sedikit, lupa sholatnya. Rukunya kepada pekerjaan, dipanggil sholat lupa, Jumatan gak ikut. Begitu sulit, ya Allah, aku memanggilmu. Ya kemarin aku panggil, kamu kemana? Itu kan? Satu. Ada yang lewat harta, Allah kasih, teman-teman berpartner. Padahal yang bekerja juga banyak, ketika sukses lupa dengan temannya. Tuh. Berapa yang dihasilkan sudah bisa dibagi, berapa yang dizakati, berapa yang diinfaki. Apa itu zakat, apa itu infak gitu. Macam-macam. Ya. Coba dicek lagi. Rukuknya itu jarang. Yang dimaksud ruku di situ, ingat Allah nggak dalam situasi itu? Berapa kali dikalahkan oleh dunia, padahal kita selalu mengatakan ingin masuk surga Firdaus. Nggak dilarang loh cari dunia, silahkan. Kerja sesukses-suksesnya, karir yang paling bagus. Tapi saat bersamaan ruku. Maka ketika kita ruku subhan, maksudnya ingat semua aktivitas, kejadian sebelum sholat yang menjadikan kita tidak mengagungkan Allah dalam kehidupan. Dan yang dicek pertama kali tubuh kita. Gini. Maaf ya, saya seringkali minta maaf untuk mengoreksi diri maksudnya. Mata ini saat Allah menciptakan mata, kan Allah kasih fungsi kan? Gak apa-apa, biar. Kan saya nggak di sini, saya kan di sini. Ya, kecuali kalau bapaknya ke sini main putar-putaran, itu saya langsung pulang. Ini benar nggak apa-apa. Lagi nggak apa-apa. Lagi nak nggak apa-apa. Nggak apa-apa biar. Kan sayanya udah. Nah, iya bagus. Nah, terus. Ah hebat. Ya, masya Allah. Ya tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Top. Alhamdulillah. Ya. Nah, balik lagi sini. Tenang aja Mas Dimas, tenang. Gak apa, saya senang anak-anak, senang. Gak ada masalah. Mata. Ini penciptanya siapa? Allah ngasih fungsi. Teman-teman bikin rumah, terus menempatkan sesuai fungsi. Saya pengen sofanya di sini. Saya pengen toiletnya ini, kamarnya ini. Datang saya bertamu, saya bilang, saya robah aja sofanya ke sini. Ya kan? Udahlah, saya ganti sofa depan toilet. Gayung jadikan untuk minum. Ya, gelas untuk di. Nah. Kira-kira Anda yang tuan rumah bagaimana? Gak nyaman kan? Dan saya maksa. Allah menciptakan mata supaya dipakai melihat yang baik. Allah ciptakan lisan untuk berkata yang baik. Bukan untuk mencela. Bukan untuk pelototi orang. Bukan untuk merendahkan orang. Nah, yang paling menarik adalah orang itu ruku, tapi saat yang bersamaan dia bisa mencela orang lain. Merendahkan orang. Bahkan dilakukan sesama muslim. Maka dari itu ketika Anda, saya, kita ruku, ingat itu. Apa bagian tubuh kita yang kita rendahkan itu yang sering kali melanggar ketentuan Allah. Mungkin itu yang menjadikan doa kita tuh jarang terkabul. Doa kita, maaf, doa siapapun lah. Ya. Itu poinnya.
Oh, kok lisan baru dipakai mencela terus dipakai mendoa? Allah yang menciptakan lisan nggak mau dipakai itu. Terus kita minta. Barusan cela orang, sekarang kita doa. Terus belum ditobati. Nah itu yang menjadikan kita saat baru turun, tenang kita katakan Subhana Rabbi. Rabb itu apa? Rabb itu kalimat perjanjian kita yang mengabdikan diri kita kepada Allah supaya Allah merawat kita. Itu sudah dilakukan sejak 4 bulan dalam kandungan. Di Quran surah ke-7 ayat 172. Nanti musyawarah Santi ngajinya begitu ya, supaya Qurannya bisa dipakai itu. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ya, kalimat Rabb itu kalimat komitmen dari dua sisi. Kata Allah, apakah engkau siap menjadikan aku sebagai Tuhan yang engkau pertuhankan, engkau ibadahi selama engkau berkehidupan, lantas dengan itu aku akan merawatmu, memperhatikanmu, menyayangimu, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau dosa, menyembuhkan saat sakit, memberikan jalan keluar dalam kesulitan. Itu Rabb namanya. Keadaannya rububiyah. Sifat yang melekatnya disebut Rabb. Maka kita katakan tanpa fikir. Bala itu tanpa fikir. Ya. Kalau na'am masih ada fikir kadang. Ya, Ustaz, wallahi ghayyir hadza bil laban misalnya. Ustaz, tolong ganti air bening ini dengan susu. Na'am tuh masih mikir, emang kenapa air yang bening ini? Tapi kalau bala itu artinya, maaf, iya tanpa fikir apapun. Oke, Anda ditawarkan begini, Anda ikut saya ya, nanti kebutuhan dijamin, kalau sakit saya bawa ke dokter terbaik, kalau salah pun saya akan maafkan, keperluan kemudian saya akan coba penuhi. Ya. Lalu saya katakan, mau ikut saya enggak? Oh iya, mau, tanpa fikir, itu bala namanya. Jelas ya? Bala. Sekali ya, kalau 2 kali jadi makanan tuh. Okay. Lalu syahidna. Dari syahidna itu ada kata syahadat. Bala, syahidna. Oke. Kalimat itu kalimat komitmen. Kalau benar kita mempertuhankan Allah dan menyembahnya, maka berlakulah hukum tadi. Ya, itulah sebabnya yang menjadikan saat kita berdoa, kalimatnya sering menggunakan kata Rabb. Coba kalau mau dikaji ya. Rabbana zalamna ya. Rabbana la tu'akhidna in au doa paling favorit. Rabbana atina fid dunya. Pakai Rabbana kan? Rabb. Nah, saat kita menggunakan kata Rabb itu adalah tagihan dari kita seakan mengatakan begini, ya Allah, engkau berjanji dulu kepadaku. Saat aku sakit, kau akan sembuhkan. Maka sekarang aku sakit dan tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Kalau dengan memohon kepadamu belum sembuh juga, maka mohon tunjukkan kepada aku kepada siapa lagi aku mesti memohon. Ya Allah, engkau berjanji akan mencukupkan rizki untukku. Sekarang engkau tahu ya Allah, aku sedang dalam kesulitan. Kalau dengan kepadamu yang Razzaq, maha pemberi rizki, aku belum mendapatinya, kepada siapa lagi aku mesti memohon. Itu Rabb namanya. Tapi kapan itu dikabulkan? Kalau ada pembuktian dari kita dalam bentuk komitmen berupa ibadah. Ini yang dimaksud Quran surah ke-2 ayat 186. Ya, sebentar. Ya. Okay. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Teruskan, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Caranya falyastajibu li. Kamu tuh mintanya banyak kepada aku. Aku tahu, kata Allah. Sebelum kamu minta, aku sudah tahu. Cuman problemnya, kalau aku panggil, kamu gak pernah datang. Kamu manggil aku, kan? Saat aku panggil, kamu gak datang. Sekarang kamu nuntut aku datang memberimu saat engkau memanggil. Gitu. Penuhi dulu panggilanku, aku penuhi apa yang kau inginkan. Jelas? Maka kita katakan, Subhana Rabbi. Maka diingat-ingat saat ruku itu berapa kali kadang-kadang lalai dalam panggilan Allah. Berapa kali salah dalam bersikap. Ya. Katanya Subhana Rabbiyal Azim. Azim itu kan maha agung, maha tinggi, maha hebat. Tapi sehari-hari ternyata merasa hebat dibanding orang. Merasa paling pintar. Merasa paling Qurani, paling sunnah, paling bagus. Karyanya paling bagus dibanding orang. Kepada istri merasa yang paling tinggi, istri ke suami merasa yang paling pintar. Merasa lebih sukses dibanding orang tua, sehingga untuk menyapa aja gak punya waktu. Ya Allah. Katanya Subhana Rabbiyal Azim.
Maka tunduk tuh. Nah, ruku itu membawa kesadaran itu, bukan sekedar turun. Baru setelah itu kita merasakan betapa besar nikmat Allah. Banyak dosa kok masih hidup juga. Harta masih dikasih juga, sehat masih diberikan juga. Maka kita katakan wa bihamdi. Kalau di ujungnya ingin ditanamkan penyesalan terdalam, maka pakai yang versi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Aku minta ampun ya Allah. Aku merasa aku banyak salahnya. Ya Allah, aku merasa, aku mengakui aku banyak khilafnya. Ampuni aku. Terus ruku. Itu keadaan demi Allah, keadaan paling indah. Makanya teman-teman kalau ngaji hadis, coba cek babnya rukunya Nabi. Itu selalu bahasanya saking panjangnya rukunya Nabi, kadang-kadang mendekati panjang bacaan saat berdirinya. Gitu. Padahal bacaannya pendek kan? Ya, okay? Coba berdiri kan Nabi paling pendek itu dalam sholat sendiriannya, itu kan 100 ayat Al-Baqarah. Nah rukunya itu bisa selama itu apa yang dirasakan? Selevel Nabi loh yang terjamin surga gitu dan sebagainya. Nah itu yang menjadikan Nabi berkata, gini, pasti yang sudah berumah tangga itu selalu ada saja kan yang dipertemukan dalam penyesuaian. Saya tidak mengatakan bertengkar. Ada saja perbedaan kan? Ya, kan? Tapi yang paling indah ketika perbedaan itu tuntas, tenang kan? Ya kan? Ada ketenangan baru kan yang dirasakan? Nah, itu yang disebut sakinah namanya. Tapi beda dengan begini, punya masalah dicurhatkan sampai merasa tenang. Itu tumaninah namanya. Jelas? Itulah sebabnya kata Nabi, ketika Anda ruku, jangan buru-buru bangun hatta tatma'inna raki'an. Sampai tumaninah dalam ruku, sampai tenang. Kapan tenang itu dirasakan? Kok kejadiannya baru begini langsung bangun kok? Ya, saat bangkit itu udah tenang belum? Pertanyaannya, kapan tenang itu dirasakan? Ketika kalimat Allahumma gfirli itu keluar. Ya Allah ampuni aku salah. Oke, saat sholat tuh ingat-ingat apa yang dibawa tuh. Lalu mengatakan, ya Allah aku salah, ampuni aku. Itu yang membuat kita tenang, keluar air mata tuh. Ngetes keluar. Nah ini info saja. Bacaan ini baru doa pembuka. Baru pembuka doa. Nanti setelah kalimat itu selesai, barulah dikeluarkan apa yang menjadi masalah saat ini. Minta dalam hati kita. Kan sebagian ada yang punya problem di rumah tangga, di pekerjaan, kehidupan sosial. Ya kan? Apa saja dengan orang tua, dengan suami, istri, anak, dan sebagainya. Itu yang dihadirkan. Nah di saat itulah, titik itu kita hadirkan, lalu kita mintakan. Itulah yang terjadi koneksi yang sangat tinggi, terkabul tuh. Kalau mau coba teman-teman silahkan sholat seperti itu. Ya, coba. Paling enak saat tahajud malam. Ya, kalau bisa sih biasakan suami istri misalnya kalau sempat atau kalau lelah jangan dipaksa. Ya, istri saya suka minta, Bu ya mau sholat malam gini sama. Tapi saya kalau bangun duluan saya lihat tuh lelah. Saya nggak bangunkan. Karena seorang istri, seorang ibu yang dia dalam tidurnya setelah merawat anaknya, memberikan ASI kepadanya, itu ibadah dalam tidurnya. Dan saya nggak mau ganggu ibadahnya. Gitu. Kita sholat sendiri. Tapi kita lihat dulu semua tuh, Mas. Lihat anak, lihat istri, terus itu pulang tuh. Kadang mereka sudah tidur semua tengah malam. Makanya kalau saya sudah selesai, jangan banyak nanya. Ada waktunya. Gak pulang tuh serius. Saya pulang ke rumah, kadang saya lihat satu-satu tuh. Terus kita tanya Allah ketemu lagi gak di akhirat tuh? Kan? Ingat-ingat apa yang hak mereka yang belum diberikan. Udah. Paling enak tuh saat itu ambil wudhu, sholat. Nangis. Minta sama Allah. Minta ampun, minta maaf, salah. Sebagai suami kadang kurang perhatian. Kadang istri saya gak tahu itu. Sebagai ayah kurang perhatian, kurang baik. Sebagai teman ada hak yang belum tersampaikan. Ada ngaji yang disampaikan tapi belum diamalkan. Itu paling enak tuh waktu-waktu gitu tuh. Nah Anda dengan kadarnya masing-masing, coba lakukan hal yang sama. Itu bukan ustadz aja. Semua tuh punya kenikmatan dan hak yang sama. Pernah nggak begitu di malam hari? Itu kalimat Quran. Di Quran surah ke-73 ayat 6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Bangun malam tuh beda dengan sholat siang. Sentuhan kejiwaannya tuh begitu kuat. Enak gitu. Kalau udah ke bawah tuh enak. Nah itu dibawa. Kalau sudah merasakan Allahumma gfirli, baru minta sama Allah. Itu sebelum diungkapkan, Allah sudah jawab. Kadang-kadang begitu. Sebelum diungkapkan. Ya, jelas? Nah karena itulah kemudian orang-orang yang sedang ruku sampai ke titik itu diminta oleh Allah bangun.
Ketika bangun kamu minta apa? Sepenuh langit dan bumi pun, atau sepenuh apa yang kau inginkan aku berikan. Maka kita katakan sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku ya Allah. Dan aku memujimu dengan semua apa yang kau dengar itu. Maka dijawab oleh Allah. Makanya ada yang mil'a, ada yang mil'u. Dua redaksi. Kalau mil'a itu jawaban. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Hambaku engkau minta apa? Apakah sepenuh langit, sepenuh bumi? Di antara keduanya, apapun yang kau minta, aku berikan saat ini seperti yang kau komitmen dengan doa dalam rukumu tadi. Itu maksudnya. Makanya jangan buru-buru sujud. Hatta ta'tadila qa'iman. Sampai tegak lagi. Tuh. Jadi orang yang sering merendahkan dirinya kepada Allah, itu Allah akan tinggikan derajatnya. Ke Allah tuh kebalik. Dengan manusia jauh. Jadi kalau, maaf ya, kalau dengan Allah itu sering seseorang meninggi, Allah pasti rendahkan. Tapi kalau sering merendah, Allah pasti tinggikan. Jadi orang-orang yang sering ruku dan sujud dalam hidupnya, itu pasti derajatnya diangkat oleh Allah. Walaupun standar kehidupan sosialnya menurut manusia itu biasa. Teman-teman kalau ngelihat marbot masjid, hormat kan? Hormat. Walaupun mungkin status sosialnya nggak seperti yang lain. Tapi kita hormat. Buktinya pas waktunya sholat yang dipersilahkan imam marbot. Dan imam kan status yang paling spesial kan? Dalam sholat. Jelas? Nah, itulah ruku. Itulah ruku. Saya sudah sampaikan hadisnya, sudah sampaikan ayatnya, termasuk juga bagian-bagiannya, tinggal penutupnya. Penutupnya. Kalau sudah dapat ruku, artinya dapat 1 rakaat. Hadisnya dari Abu Hurairah. Di Al-Bukhari juga ada, di Muslim juga ada. Ya. Saya bacakan hadisnya. Sudah? Wa idza adrakta ar-rak'ata adrakta as-shalah. Hadis selesai. Jika Anda salat dan qadarullah kemudian masbuk. Contoh. 2 orang. 1 maju cepat. Ya. Sudah istirahat dulu. Mas Rijal maju sama Mas Arman. Mas Arman dulu sebentar. Mas Rijal nyusul. Mas Arman di sini. Izin sebelah sini dulu. Nah, posisi kemudian ruku. Datanglah Mas Rijal. Nah, ini izin mohon maaf ya, Mas Arman, Kang Arman maju sedikit dulu supaya agak space. Nah, hadap sini dulu ke saya. Tahan. Lagi imam jangan nengok. Boleh nengok dulu sini. Ini sholat mau bawa topi kira-kira gimana? Boleh nggak sholat pakai topi? Boleh, Kang boleh bangun dulu nggak apa-apa, biar lihat dulu. Nah, kalau sholat pas pakai topi, boleh nggak? Apa dalilnya? Nah ya, sebenarnya simple aja. Nggak semua harus pakai dalil-dalil yang rumit. Yang penting rambut saya nutupin bagian kepala saya, itu aja. Zaman Nabi nggak ada, emang nggak ada topi zaman Nabi itu aja. Jadi boleh, silahkan ya. Ini pakai begini boleh, nggak ada masalah. Tapi ingat, jangan menutupi bagian sujud, kening ini. Ya, nah ini kan kening nih, ya. Kalau bisa naikin lagi ke atasnya dikit. Nah, supaya ini nggak ada hambatan. Jelas sampai sini? Baik, beliau sedang ruku, ini datang. Ya, statusnya apa, Mas? Masbuk ya, ulangi. Kenapa masbuk? Jangan ketawa. Contoh. Orang lain bisa sholat berjamaah, pas satu antum masbuk. Sibuk apa antum sampai lupa sama Allah? Kang, ini apa? Gak bisa sih ini. Jadi imam antum jangan nengok. Jangan diulang ya. Hidup pengen mudah, rizki pengen gampang, sholat masbuk. Ya. Jangan diulang ya. Ustaz keburu itidal. Dah, ini ruku. Nah, antum apa yang dilakukan? Terserah, bebas. Tahan sebentar. Berdiri dulu. Mas Anam boleh, Mas Arman boleh berdiri. Betul tadi yang dilakukan. Jangan langsung ruku karena sholat dibuka dengan takbir. Tapi takbir pun jangan buru-buru. Itu ya. Walaupun takbir aja dulu, nggak apa-apa, tenang aja. Ingat, kan belum salam. Belum salam. Sepanjang imam belum salam, artinya kita kalau ikut ke imam masih bisa ikut jamaah. Jadi kalau imam sudah tahiyat akhir pun kita datang, takbir, langsung tahiyat, itu dihitung jamaah.
Di saat Anda bangkit lagi menyempurnakan, itu walaupun sendirian hitungannya jamaah. Jangan buru-buru. Takbir, Allahu Akbar, lalu kemudian langsung ruku. Jelas? Kalau imamnya ruku, kemudian ini Mas Rijal juga ikut ruku, Mas Arman. Kemudian ruku ini, ya kata Nabi langsung ruku. Nah, saat ruku ini, itu sudah dihitung 1 rakaat. Jelas? Ini sekarang sedang salat subuh. Ini rakaat pertama. Ruku ini datang karena uzurnya syar'i, ya dibenarkan oleh agama. Datang, langsung ikut ruku. Nah ini saat ikut ruku itu dihitung dapat 1 rakaat. Jelas? Tapi tidak boleh modus. Ya, udah tahu nih imamnya, kan? Wah Arman nih, Baqarah misalkan. Ya. Misal contoh Alif Lam Mim aja gitu. Ya misal nih. Ini udah tahu nih. Ada hadisnya ruku lumayan. Tungguin tuh. Padahal di belakang udah tahu. Jadi begitu ini ruku baru masuk. Allahu Akbar. Itu dosa. Jelas? Ingat uzur syar'i. Terlambat misalnya ke masjid. Datang karena kondisi tertentu. Imam pas ruku langsung ruku. Jelas? Itu dapat 1 rakaat. Dan itu keterangan Nabi. Bukan keterangan Adi. Keterangan Nabi, idza adrakta rak'ata, kalau engkau dapat 1 ruku dalam imam, adrakta shalah, engkau mendapatkan 1 rakaat. Jelas di sini? Baik, silakan. Nah, bagaimana kalau sudah i'tidal? Fala yu'tadda minhu, maka tidak dihitung. Dihitungnya berjamaah tapi enggak dihitung rakaat. Jelas ya? Misal, Allahu Akbar ruku, sami Allahu liman hamidah, Anda masuk, langsung ikut i'tidal. Tapi itu dihitung sebagai penyerta jamaah, bukan rakaat. Ikut serta dalam jamaah, tapi tidak dihitung 1 rakaat. Nah, jadi i'tidal aja nggak dihitung 1 rakaat, apalagi sujud. Jadi kalau dapat sujud dengan imam, itu belum dihitung 1 rakaat, tapi dihitung berjamaah. Jelas di sini? Oke, saya kira itu yang menjadi bahasan kita hari ini. Saya simpulkan, ruku adalah bagian yang istimewa dalam praktikal sholat. Ada keistimewaan yang berbeda dengan berdiri saat ruku. Orang yang mampu ruku dengan baik, 1, Allah menjamin akan memuliakan ia dalam hidupnya dengan mengangkat derajatnya. Jadi kalau Anda di kantor diangkat di tempat yang baik, di rumah tangga diangkat dengan derajat yang baik, di kehidupan sosial diangkat dengan baik, sepanjang dia selalu menjaga rukunya dengan baik. 1, itu janji Allah. 2, hendaknya orang ruku tidak sekedar memformalkan ruku sebagai kewajiban atau rukun dalam sholat, tapi juga menyertakan hikmah, esensi ruku saat itu dilakukan. Sucikan Allah dari berbagai hal atau perilaku kita yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan kemuliaan Allah. 2, berusaha mengoreksi diri, bermuhasabah dalam posisi ruku atas segala perilaku yang tidak layak yang kita lakukan, dan saat bersamaan dengan itu kita mengagungkan Allah. Dan yang ketiga, berdoalah dengan khusyuk kepada Allah setelah menyempurnakan tahapan-tahapan yang tadi telah disampaikan. Ya. Niscaya dalam doa itu Allah akan mengangkat kita dan menjawab dengan menawarkan, apa permohonanmu hambaku. Ya. Nah nanti itulah sebabnya kenapa setelah i'tidal kita sujud. Karena Allah tawarkan mau minta apa. Itu yang menjadikan sujud lebih lama dibandingkan dengan ruku. Karena curhatnya ditumpahkan dalam sujud. Nah sekarang tinggal bagaimana cara i'tidalnya, bagaimana cara sujudnya. Kita akan bahas itu dalam pertemuan yang lain.